terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di akhir tahun ini. Tuhan yang pimpin dari awal sampai selesainya. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Urapi jemaat Tuhan. Tuhan pimpin mereka yang masih sedang berjalan di rumah. Percepatkan langkah mereka. Bersama-sama kami datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa-kuasa gelap yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati berdiri sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan semuanya. Roh Kudus-Mu saja yang beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
hati untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai seumur Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Setiap kami boleh ada di tempat ini, kami rindu bertemu dan menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menerima lawatan dan pemulihan daripadamu ya Tuhan. Mari Engkau mengurapi setiap umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan, dengan rasa haus dan lapar. Mari Engkau memberikan sukacita bagi setiap kami, memenuhi ruangan di mana kami ada saat ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati setiap pribadi-pribadi yang akan melayani Engkau pagi hari ini yang Tuhan telah persiapkan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat dan pengurapan daripada Tuhan sendiri, boleh membawa sukacita dan hadirat Tuhan yang luar biasa, penuh nyata di tempat ini. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu hati meminta kehadiran-Mu nyata di tempat ini, maka Engkau akan hadir Tuhan, memenuhi setiap kerinduan kami. Mari Engkau berkarya, Engkau bekerja, menyatakan sesuatu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk Engkau berkati, untuk Engkau pulihkan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya dalam satu nama Allah kami yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam. Salam. Haleluya. Puji nama Tuhan, begitu luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita bisa beribadah. Anugerah yang terindah bagi kita semuanya. Marilah kita, mungkin masih ada yang di belakang-belakang mikir apa-apa. Marilah kita fokuskan, kita datang kepada Tuhan supaya kita diberikan suatu kekuatan, sesuatu yang damai sejahtera, berkat limpah dari Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan dengan pujian Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kami ajak bangkit diri semuanya. Haleluya. Haleluya. Amin, amin Yesus. Amin. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih kuat berdiri ya. Marilah kita senantiasa selalu memuji dengan penuh sukacita. Yang mungkin yang ada nggak enak gitu ya. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Haleluya, mari kita nyanyikan datanglah ke baitnya dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Haleluya, glory. Datanglah ke baitnya. Glory, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati
hidup ya. Terkasih ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang begitu luar biasa Tuhan memberikan kita kasih setianya yang tak terbatas. Tuhan memberikan kita kesehatan yang tak terbatas. Tuhan memberikan kita sukacita tak terbatas. Karena apa? Orang yang setia sampai akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tuhan senantiasa memberikan yang kita kekuatan yang baru. Mari kita nyanyikan lagi dengan pujian. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Itulah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tidak akan memberikan kita yang ecek-ecek, tapi memberikan kita kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru. Amin. Damai sejahtera. Glory. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Amin, amin. Glory, haleluya. Ku cari wajahmu, cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin, amin. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami persilakan KOR Bethlehem mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Pujian katakan kita masuk tahun yang baru lagi. Oleh karena itu kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal, kalau kita senantiasa setia dan satu hal kita hanya menyerahkan kepada semuanya kepada Tuhan Yesus, tidak akan sia-sia, kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan dibiarkan, tapi senantiasa selalu kita dinaungi, selalu Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi pesimis, jangan kita takut. Enggak usah, kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu juru selamat kita yang selalu menyelamatkan kita dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak berdiri, mari kita akan siapkan untuk menerima firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya. Marilah kita nyanyikan dengan pujian, ada Yesus padamu ku berseru. Amin Yesus. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananmu. Yesus, kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin, amin, amin. Tuhan menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap menjadikan Engkau yang terutama, yang terpenting di atas segala-galanya. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami itu baik adanya. Tidak ada satupun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami itu yang mendatangkan keburukan bagi hidup kami. Namun Tuhan Kau selalu menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah yang hebat dalam hidup kami. Sebentar kami mau duduk diam untuk menikmati firman-Mu. Apapun yang kami terima pagi hari ini, biar itu menjadi kekuatan yang baru buat kami. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ada bersama dengan kami. Tidak ada satupun firman Tuhan yang didengar dengan sia-sia. Namun kebenaran firman Tuhan boleh diterima dengan baik, dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Ya, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau saudara lihat suara saya juga agak stereo gitu ya. Tidak berani bengok saudara, tidak berani gembor. Karena kalau gembor kayak speaker yang pecah. Jadi mohon dimaklumi, ngomongnya standar. Mudah-mudahan tidak bikin ngantuk ya. Karena kalau agak melengking dikit kayak radio rusak sebenarnya saudara ya. Ya, puji Tuhan. Pesan sponsor kemarin katanya hari ini karena hari yang terakhir di tahun 2023, maka hari ini adalah kesimpulan dari apa yang kita dengar dari awal bulan Januari 2023 sampai Desember. Satu hal yang berat buat saya saudara, kalau saya harus membuat kesimpulan dari semua yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan selama ini sepanjang tahun. Ini kok kebagian pas saya gitu ya, harus menyimpulkan gitu ya. Saya bingung saudara sepanjang malam, apa ini kesimpulannya? Saya percaya ya, setahun kita mendengar firman Tuhan dengan tema berdampak, sudah ngelontok ya saudara ya. Paham gitu ya, pengetahuannya tentang bagaimana kita harus berdampak, mengapa kita harus berdampak, bagaimana kita harus berdampak. Wah, sepanjang minggu, sepanjang tahun itu yang digemakan di gereja. Ada mungkin yang bosan ya. Bosan enggak saudara? Oh enggak, puji Tuhan. Dan hari ini adalah tugas saya untuk memberikan kesimpulan. Aduh saudara, bingung juga mau ngasih kesimpulan apa gitu ya. Saya mau cerita sedikit, saya tuh pernah dikasih tugas sama gembala saya. Waktu saya menjadi seorang pengerja di daerah Puri Anjas Moro sana. Kebetulan gembala saya itu sedang melanjutkan kuliahnya S2 di STBI. Kemudian karena tugasnya begitu banyak, dia cari saya, kemudian dia kasih saya beberapa buku. Saya pikir nih tumben kenapa saya dikasih buku, baik banget nih gembala saya gitu ya. Kemudian gembala saya bilang, baca ya. Endingnya apa saudara? Bikin rangkuman soal bukunya. Ternyata tugasnya dia saudara. Jadi itu yang saya pernah lakukan selama hampir 1 semester, membantu gembala saya membuat tugas merangkum buku. Mending kalau bukunya cuma segini gitu ya saudara ya. Segini-gini saudara. Dan itu kadang hal-hal yang tidak pernah saya dengar, yang saya mengerti sebelumnya. Karena itu materinya orang teologi S2 saudara. Sedangkan saya waktu itu S1 aja belum lulus gitu. Ini bahas apa dan saya harus baca itu. Tapi saya ini orang cerdik saudara, saya tidak kalah akal. Kok saya diakali sama gembala saya gitu ya. Dia yang kuliah kok saya yang garap gitu ya. Akhirnya saya cuma baca di awal, tengah, terakhir, terus saya bikin kesimpulan. Udah selesai. Kalau ditanya tentang apa keseluruhan bukunya ya saya tidak paham. Saya cuma baca awal pendahuluannya kayak apa, oh di tengah-tengahnya bagian tengah-tengah bahasnya seperti ini, kemudian di endingnya seperti apa, sudah saya bikin kesimpulan. Itu yang saya lakukan dulu. Dan akhirnya mungkin gembala saya percaya aja, setiap kali tugas kasih gitu saudara ya. Wah katanya wong pinter banget, bukunya wong S loro sudah saya baca gitu ya. Padahal enggak gitu saudara.
Dan hari ini saya kalau harus menyimpulkan dari awal Januari 2023 sampai Desember, saya juga tidak pernah nyatet gitu ya khotbah-khotbahnya, kalau saya suruh nginget apa gitu ya. Terima kasih ya Pak Dani ya, kayak sudah mengerjai saya gitu ya, kesimpulannya apa gitu. Bapak Ibu, saya akan bacakan kesimpulannya. Hari ini saya tidak panjang-panjang saudara, karena saya percaya saudara sudah mendengar pengajaran tentang berdampak sepanjang tahun ini. Sudah waktunya bukan mendengar teori lagi, bukan pengetahuan lagi, tapi saatnya saudara praktek. Ya, kalau anak sekolah, ya kalau zaman sekolah, kalau setahun itu berarti 2 semester saudara. Di akhir saat dia sudah mendapatkan semua teori, maka dia akan diuji. Dan ujiannya pasti di atas kertas, ujian, ya kan? Banyak di antara murid itu biasanya cuma sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi dia mungkin tidak terlalu mengerti pelajaran selama 2 semester itu. Tapi saat ujian tiba dia akan belajar semalaman, dia akan begadang supaya ujian dia dapat mengerjakan semua tugasnya. Ya, ujiannya di atas kertas, bisa tipu-tipu, asalkan jawabannya benar dapat nilai bagus. Kemudian bisa naik level, kemudian bisa naik kelas, ke kelas yang baru, yang lebih lagi tingkatannya. Tapi kalau kita saudara sudah mendengar pengajaran selama 1 tahun, ujiannya bukan di atas kertas saudara, tapi ujiannya adalah ujian kehidupan. Benar? Adalah praktek. Yang nilai bukan manusia saja, tapi yang nilai Tuhan sendiri, yang gak bisa tipu-tipu. Kalau ujian di atas kertas, wah kita bisa bikin contekan saudara. Siapa di sini yang dulu jago bikin contekan waktu sekolah saudara? Ayo pengakuan dosa saudara. Wah ada Sada di atas, Eldad, wah terima kasih anak-anak muda yang jujur. Iya, mereka ngaku paling jago bikin contekan. Ya, kalau saya dulu pinter saudara, tapi waktu mau eksekusinya ngambil contekannya ngeredek saudara. Akhirnya nggak jadi, nggak pernah nyontek. Tapi saya minta bantuan teman, panggil teman, jawabannya apa gitu. Ya, itu yang saya lakukan dulu. Tapi ujian kita tentang firman Tuhan bukan ujian di atas kertas, tidak ada tipu-tipu, tidak ada bantuan. Bahkan keluarga kita pun nggak bisa menolong. Setelah kita melihat, setelah kita mendengar, kita yang harus praktek sendirian. Bahkan orang yang paling kita kasihi pun tidak akan bisa membantu kita. Kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Dan Tuhan yang menilai. Jadi kalau hari ini adalah hari yang terakhir kita membahas tentang berdampak, itu kita berakhir untuk mendengarnya. Tetapi ini adalah awal untuk kita terus melakukannya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Amin saudara. Waktunya kita praktek. Apa yang sudah kita dengar selama sepanjang tahun, kita kerjakan. Sehingga teori tidak hanya menjadi sekedar teori. Pengajaran tidak hanya sekedar menjadi pengajaran yang berlalu begitu saja. Yang seolah-olah kalau di sekolah yang gurunya habis ngomong, waktu jam istirahat lupa semua apa yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah seperti ini. Ya, saya berusaha untuk membuat kata-kata mutiara yang bagus, tapi ternyata saya bukan ahlinya saudara ya. Semoga ini manis didengar begitu ya, karena kesimpulan ya kan, tetapi tidak mengurangi maknanya ya. Jadi untuk berdampak, tumbuhkan kekuatan dan padamkan ketakutan. Sepanjang tahun, hamba-hamba Tuhan mengajar kita membahas tentang bagaimana berdampak. Dan pada endingnya, semua orang itu ternyata tidak bisa berdampak secara sempurna, secara maksimal. Karena banyak ketakutan, kebimbangan, keraguan, dan pertimbangan di dalam kehidupannya. Keraguan, mungkin nanti kalau saya pengen lakukan sesuatu buat orang lain, saya cuma dapat ruginya tok, saya nggak dapat apa-apa.
Kalau saya melakukan ini untuk orang lain, nanti saya ditolak. Kalau saya melakukan ini, ngapain? Hidup biasa saja sudah penuh perjuangan. Berdampak secara sempurna. Sebab itu saya katakan, mari tumbuhkan kekuatan dan padamkan ketakutan. Karena untuk berdampak membutuhkan kekuatan atau usaha yang luar biasa untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Tetapi hanya butuh sedikit ketakutan untuk tidak menjadi apapun. Ingat, untuk berdampak kita membutuhkan banyak hal. Tetapi untuk tidak menjadi apapun, sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan itu adalah modal untuk tidak berkembang, untuk tidak menyenangkan Tuhan. Jadi, jangan pupuk ketakutan. Ketika ketakutan mati, maka kekuatan akan tumbuh. Ini kata kuncinya. Ketika ketakutan mati, maka kekuatan akan tumbuh. Ketika kekuatan tumbuh dengan begitu hebat, maka saya dan saudara yang bukan apa-apa ini, saya dan saudara yang bukan siapa-siapa ini, tetap tidak akan menjadi siapa-siapa, tetap tidak akan menjadi apa-apa, tetapi kita bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Amin. Ini kesimpulannya. Apa kesimpulannya, saudara? Jadi, tumbuhkan kekuatan, padamkan ketakutan. Karena saat ketakutan mati, kekuatan akan tumbuh. Kita yang mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang dipandang lebih, kita yang tidak akan punya jabatan atau posisi mungkin yang siapa-siapa sih gitu ya. Tapi kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Saudara akan tetap jadi ibu rumah tangga yang ibu rumah tangga. Saudara akan tetap mungkin menjadi karyawan yang karyawan. Saudara akan tetap menjadi anak dari orang tua saudara. Kita akan tetap, tidak ada embel-embel jabatan, posisi, tidak ada yang berubah. Dalam hal itu tidak ada yang berubah, tapi yang berubah adalah fungsi kita. Kita menjadi pribadi yang luar biasa di tengah keluarga kecil, keluarga besar, di tengah lingkungan, di tengah pekerjaan. Kita akan jadi senter. Ketika orang melihat kita, diberkati. Dimanapun saja kita berada, kita nggak jadi batu sandungan, tapi kita jadi berkat. Amin. Sebab itu jangan lagi ada keraguan, kebimbangan, pertimbangan yang menyebabkan ketakutan. Matikan itu supaya kita punya kekuatan untuk tumbuh, untuk berdampak. Matikan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Apa sih yang sering membuat kita takut dan mematikan niat kita untuk menjadi berdampak bagi orang lain? Adalah fakta, saudara. Saudara melihat seperti yang saya bilang tadi, faktanya orang saya hidup biasa-biasa saja sulit, ngapain saya harus berdampak? Wong saya bahagia aja belum, ngapain saya harus berusaha sekuat tenaga membuat orang lain bahagia? Mungkin saudara banyak yang berpikir seperti itu. Inilah fakta. Faktanya aku ki ya ora iso apa-apa. Faktanya aku ya duduk sapa-sapa. Emang itu fakta. Fakta dunia. Tapi jangan melupakan fakta yang dari Tuhan, bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi adalah yang pribadi yang diberkati Tuhan. Pribadi yang diberkati dan memberkati orang lain. Jangan pernah lupakan fakta ini, saudara. Orang lain juga bisa melihat mungkin kowe sopo, kowe iki sopo, isomu apa. Kita nggak bisa pungkiri kenyataan. Tapi ada fakta yang lebih lagi daripada itu,
bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Yang kalau kita hidup di dunia ini tidak hanya sekedar hidup. Tuhan mengizinkan kita hidup sampai hari ini bukan hanya untuk menikmati kehidupan, tapi supaya kita memberikan kehidupan juga bagi orang lain. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Ayat penutup, pembuka aja belum langsung penutup ya saudara ya. Nah kan tadi bilangnya nggak lama-lama pesan sponsor katanya, gak usah suwi-suwi katanya gitu. Ayat penutup di ibadah terakhir di tahun 2023 ini. Tidak tahu kenapa saya kok pengen sekali saudara baca ini. Ini adalah ayat yang merupakan isinya janji Tuhan kepada Abraham. Tapi kalau kita punya iman yang sama dengan Abraham, maka janji ini pun akan menjadi milik saya dan saudara. Mari kita langsung buka di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. LCD boleh bantu? Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau kita baca sama-sama aja sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita. Yuk baca sama-sama ya saudara. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terima ini saudara. Ini adalah ayat, jadikan ayat emas. Kita akan mengakhiri tahun 2023. Kita akan masuk di tahun 2024. Banyak hal yang telah terjadi di sepanjang tahun 2023. Dan banyak hal yang mungkin belum terjadi dan kita masih terus berharap, terus nunggu sesuatu itu terjadi. Dan ada banyak perubahan dan ketidakpastian yang ada di sekitar kita. Ada banyak peristiwa baik dan juga tidak sedikit muncul hal-hal buruk dan menimbulkan kekecewaan, kemarahan, kegagalan dalam hidup kita di sepanjang 2023. Tapi biarlah janji Tuhan ini kita pegang baik-baik, kita imani, kita percayai. Seperti Abraham yang mengimani dan dia menerimanya. Maka saya dan saudara pun ketika memiliki iman yang sama seperti Abraham, kita pun akan menerimanya. Haleluya. Saat Abraham diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi ke negeri asing yang tidak pernah dia tahu, ke negeri asing yang tidak pernah dia punya gambaran seperti apa negerinya, apa yang akan dihadapi di sana, siapa yang akan dia temui, masalah-masalah apa yang akan dia hadapi, tidak pernah dikasih tahu kisi-kisinya sama Tuhan. Ya kalau anak ujian biasanya kan dikasih kisi-kisi ya sama gurunya ya. Oh ujiannya nanti bab sekian sampai bab sekian, saya kasih kisi-kisinya. Biasanya kalau dosen guru begitu. Jadi muridnya bisa ngerti, oh berarti enggak semua harus dipelajari. Cuman kisi-kisinya itu aja yang harus dipelajari, pasti dapat bagus. Tapi Abraham tidak mendapatkan kisi-kisi sama sekali. Tidak mendapatkan clue saudara. Negeri macam apa yang akan dia datangi. Orang-orang seperti apa yang dia temui. Tapi dia hanya berbekal pada janji Tuhan ini saudara. Janji bahwa dia akan mendapatkan berkat. Maka dia maju saja. Ini adalah pesan buat saya dan saudara. Janji Tuhan tetap sama dulu sekarang dan sampai selamanya. Percaya saudara? Jadi Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Tuhan akan membuat kita menjadi bangsa yang besar. Ini tidak hanya berbicara soal tanah air atau bangsa, tapi berbicara soal keturunan saya dan saudara. Keturunan kita akan diberkati. Jadi pandang tahun 2024 bukan dengan rasa takut, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Maka saudara tidak hanya saja cakap, lancar, bahagia dalam menghadapi tahun 2004, tapi saudara juga bisa menjadi berkat. Kemudian yang kedua janjinya adalah aku akan membuat namamu masyhur, namamu ternama. Bukan berarti nama kita akan dikenal seperti selebritis populer, bukan saudara. Arti membuat namamu masyhur. Seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin tidak akan berubah jadi siapa-siapa,
tapi fungsi kita akan menjadi luar biasa. Ketika orang melihat kita, orang akan melihat Yesus yang hebat itu, Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Amin. Maaf, bukan kalau melihat kita, dudu menungso kowe. Seringkali kita kadang ngunek ke orang kayak gitu ya. Kuwi wong, tapi kelakuannya kok duduk kayak uang. Mau saudara disebut seperti itu? Pasti kita rindunya apa? Orang Kristen, luar biasa. Nama kita akan masyhur. Dan nama Tuhan kita akan lebih masyhur lagi. Orang Kristen akan dilihat dimanapun dia berada, dia akan jadi berkat. Bahkan kita yang dikatakan minoritas, mungkin hanya kita toh yang kenal Tuhan di pekerjaan kita, di tetangga kita, atau bahkan di keluarga kita. Tapi mereka akan melihat Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Dia melihat banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Mereka melihat banyak hal-hal yang indah dari kehidupan kita. Amin, saudara. Ketiga, terakhir saudara. Pemain musik siap-siap maju ke depan. Janji saya tergenapi ya, tidak lama-lama gitu ya. Semua orang yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Dan siapa yang mengutuki engkau, dia akan mendapatkan balasannya. Janji Tuhan buat saya dan saudara. Jangan pernah ragu-ragu, jangan banyak pertimbangan untuk jadi berkat buat orang lain. Jangan takut ditolak, jangan takut ini dan banyak hal lagi saudara. Lakukan bagian kita. Sebab siapa yang memberkati kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk kita, dia akan juga mendapatkan bagiannya. Jadi lakukan bagian kita. Tidak usah takut saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap percayai janji Tuhan. Imani bahwa kita adalah umat yang sangat diberkati. Jangan pernah gentar. Kekuatan dari Tuhan adalah bagian kita. Kalau kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, kita akan hancur, kita akan kecewa, kita nggak mampu. Jadi PR kita tahun 2024 adalah tidak hanya hidup untuk diri kita saja, tapi bagaimana hidup kita menghidupkan orang lain yang di sekitar kita. Puji Tuhan, saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur untuk sepanjang tahun 2003. Apapun yang kita alami, kita mau bersyukur sama Tuhan. Mungkin nanti malam kita gak akan ada ibadah tutup tahun, saudara. Yuk pagi hari ini saya mau ngajak kita semuanya untuk ambil waktu sejenak, katakan saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Sepanjang tahun 2023 diajar oleh banyak hal. Dibawa di dalam mungkin permasalahan yang begitu luar biasa. Mungkin dibawa ke dalam satu penyakit. Mungkin dibawa kepada satu peristiwa-peristiwa yang menyesakkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari kita datang mengucap syukur. Bahwa sekalipun kita harus menghadapi banyak hal yang tidak mengenakan, Tuhan tidak pernah membuat kita terjatuh. Tapi Tuhan mengangkat kita. Dan hari ini Tuhan katakan, tahun 2024, aku masih menyertai-Mu. Tahun 2024, aku masih Allah yang sama, yang akan terus menggandeng tangan-Mu. Jadi jangan pernah takut. Kita punya Allah yang besar, Allah yang sangat-sangat besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku yang sepakat. Ku terima
bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sampai akhir tahun ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mau sedikit pun meragukan Engkau. Kami tidak mau sedikit pun ada ketakutan dalam hidup kami atau kekhawatiran Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tangan-Mu yang kuat itu yang akan menuntun kami, yang akan terus mengangkat kami. Di dalam masuki tahun 2024, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang tahun ini, Tuhan yang sama, yang akan terus menyertai kami di sepanjang tahun 2024 nanti Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi, yang Tuhan berikan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur
Kami bangga, kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai lebih lagi Tuhan, menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang terus menguatkan kami, meneguhkan kami umat-Mu tempat ini. Terus kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan silakan duduk. Minta tolong mulmet off the record ya, dipotong saja. Kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
mahkota kehidupan. Mari sama-sama katakan, boleh menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali, amin Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat sekali lagi melayani, mengasihi-Mu, mengiring. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bila kesaksian ini boleh menguatkan kita semuanya, bahwa tidak akan pernah kita sesali mengiring Tuhan seumur hidup kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Sekalipun kita belum tahu, belum melihat, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya yang senantiasa mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa besok hari Senin, hari pertama di bulan Januari di tahun 2024, kita akan ada ibadah buka awal tahun. Ibadah dilakukan jam 5 sore, jadi besok hari Senin ibadah jam 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 ini, boleh besok diisi dengan kesaksian-kesaksian. Jadi besok ibadah awal tahun ada kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang akan sama-sama memberkati kita, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan setelah itu ada renungan firman Tuhan singkat dan kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Setelah itu ada ramah tamah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan bisa membawa satu masakan untuk kita sama-sama perjamuan kasih di tempat ini. Yang tidak bisa enggak apa-apa, tetap datang saja kita untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Untuk minggunya, minggu pertama tetap ada perjamuan kudus tanggal 7. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir besok sore, bisa ikut ibadah di hari Minggu yang pertama, ada perjamuan kudus juga. Untuk yang besok pakaiannya bebas ya. Untuk besok sore yang hari Minggu, Bapak Ibu Saudara bisa pakai pakaian putih-putih untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Yang berikutnya nanti sore akan ada Natal Sekolah Minggu tempat ini.
jam 5 sampai dengan selesainya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak cucu, yang belum ikut sekolah minggu, yang mau daftar, segera daftar, saya tunggu sampai jam 11 siang. Karena akan berhubungan dengan konsumsi, jadi silakan daftar. Yang usia kecil ya, usia balita, TK, SD, sampai umur 12 tahun bisa didaftarkan untuk ikut acara Natal sekolah minggu nanti sore. Ya, dress code-nya nanti sore pakaian pesta. Ya, sekolah minggu pakaian pesta. Nanti untuk selanjutnya Natal kaum muda besok Sabtu tanggal 6 Januari di tempat ini jam 6 sore. Ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak usia anak-anak muda, remaja dari SMP, SMA, kuliah, bahkan yang kerja yang masih merasa muda, mau ikut gabung silahkan. Besok Sabtu jam 6 sore ada acara tukar kado, bawa kado 15.000 dibungkus koran ya. Mungkin kalau ada yang mau ikut. Dress code-nya warna pastel, warna-warna pastel itu ya cerah gitu ya. Ya itu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir kami undang untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam bulan Desember ini bisa maju ke depan, kita akan sama-sama doakan. Untuk yang pertama Bapak Samuel Joko Susilo tanggal 8 Desember, Bapak Pendeta Elisa Wijaya tanggal 10 Desember, Adik Kristo Noel Netanyat CS tanggal 16 Desember, ada Saudara Gabriel Yoas Primasta Desrian tanggal 16 Desember, ada Bapak Gabriel Wahyu Nudining Cerah tanggal 21 Desember, ada Saudara Johan Kristianto tanggal 21 Desember, ada Bapak Nathanael Aribuda Satria Jananuraga tanggal 21 Desember, dan ada Ibu Mulyati tanggal 24 Desember, ada Adik Natalia Sekar Tri Wijayanti tanggal 25 Desember. Mana Gendis? Gendis ulang tahun. Ada Saudari Dorothea Eva Suhartian tanggal 26 Desember, dan ada Bapak Samuel Wijaya tanggal 27 Desember. Mari silakan maju ke depan. Ayo Gendis. Ya, ini pemain dramanya tuh sampai nggak bisa move on dari drama kemarin ya. Bahkan di kamar mandi pun mereka masih main drama gitu ya. Karena nggak bisa move on, dan mereka minta supaya tahun depan Natal nanti dibuat part 2-nya. Ya nanti mungkin bisa sutradaranya ya dibuatkan part 2-nya untuk Natal tahun depan. Ya mari Bapak Ibu Saudara, kita sangat berdiri, kita akan sama-sama doakan untuk saudara-saudara kita. Memberkati aku berlimpah-limpah.
sama-sama arahkan tangan kita pada saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sungguh berbahagia pada pagi hari ini Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sampai kami berada di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepanjang bulan Desember ini. Kiranya tangan kanan Allah ada panjang umur, tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah satu persatu Tuhan. Dengan tangan-Mu yang menopang senantiasa Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Joko Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan dalam pelayanannya Tuhan. Boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang yang dilayaninya ya Bapa. Hidupnya boleh berdampak Tuhan. Menjadi jawaban bagi banyak orang Tuhan. Pakai Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, senantiasa dipadamu Tuhan. Apapun yang dikerjakan, semuanya Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya boleh berhasil. Karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Berkati seluruh keluarganya, baik istri, anak, menantu, cucu-cucunya, dimanapun berada Tuhan. Melalui kesetiaan dari orang tua, dari mbah Tuhan, semua keturunannya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan Kau tetap campur tangan, Kau yang mendengarkan setiap pergumulan-pergumulannya ya Bapak. Dan akan menjawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat Bapak Nathan Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan, berkati dalam setiap apa yang dikerjakan boleh berhasil. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam setiap pergumulan-pergumulannya Tuhan. Kau terus bawa, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anaknya, semuanya dalam lindungan naungan Tuhan. Kau yang mengetahui kesetiaannya ya Bapak. Kau yang campur tangan. Apa yang dipergumulkan semuanya boleh terjawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan berdoa buat saudara Johan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan pakai anak ini Tuhan. Apabila di tahun ini Johan sudah mulai menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kapasitasnya lebih lagi Tuhan. Kau yang pakai Tuhan hidupnya ya Bapak. Berkati dalam sekolahnya, boleh berhasil, boleh berprestasi. Karena campur tangan Tuhan, hikmat-Mu turun atas hidupnya ya Bapak. Kau yang campur tangan masa depannya. Cita-cita dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang terus pimpin bahwa berjalan bersama-Mu semakin hari semakin naik. Menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi dampak buat teman-temannya di sekolahan. Bahwa anak Tuhan, anak yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, menjadi berkat juga di dalam tengah-tengah keluarganya. Menjadi berkat buat orang tuanya, menjadi berkat buat kakak adiknya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat Natalia Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang curahkan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan dipelajari dengan baik, menjadi anak yang berprestasi dalam Tuhan. Menjadi anak yang luar biasa Tuhan pakai di tengah-tengah keluarganya, tengah-tengah sekolahnya Tuhan. Menjadi berkat dimanapun berada. Apa yang menjadi kerinduannya, cita-cita masa depannya dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang terus pakai dia untuk Tuhan urapi. Sehingga apa yang dicita-citakan semuanya boleh terwujud karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan buat Bapak Gabriel Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati, berkati dalam pekerjaannya di Kalimantan. Tuhan yang campur tangan, hikmat-Mu turun dalam hidupnya ya Bapak. Sehingga dimampukan melakukan tugas-tugas yang dipercayakan dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Memberkati dalam pergumulannya, Tuhan yang campur tangan semuanya, Tuhan yang memberikan jawaban dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati Tuhan dalam rumah tangganya, istri, anaknya, Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka ya Bapak. Biarlah Bapak Gebi ini Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun berada ya Bapak. Hidupnya senantiasa limpah dengan rahmat Tuhan. Menjadi berkat juga buat orang tuanya, buat mertuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ucap syukur kami serahkan juga buat Bapak Samuel jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati, berkati dalam setiap apa yang dikerjakan semuanya Tuhan boleh berhasil.
Campur tangan Tuhan ada dalam hidupnya ya Bapa. Kerinduan-kerinduannya, pergumulan-pergumulan saat ini dihadapi Tuhan. Engkau yang tahu semuanya ya Bapa. Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan dengan caramu yang ajaib. Jawaban atas doa-doanya Tuhan tidak pernah sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangganya. Tuhan yang campur tangan pergumulannya semuanya. Tuhan yang memberkati. Tuhan, Engkau juga ya Tuhan memberikan dalam rumah tangganya Tuhan seorang keturunan yang terbaik daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup memberikan apa yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan turun atas hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Kami juga menyerahkan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan buat Bapak Elisa. Kami serahkan buat adik Netan. Kami serahkan buat Yoas. Kami juga serahkan buat Ibu Mulyati. Kami serahkan juga buat Saudari Eva. Dan juga memberkati mereka dengan limpah anugerah Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Pergumulan-pergumulan mereka hadapi saat ini, Engkau yang campur tangan semuanya. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Berkati. Kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Mengurapi, berkati hamba-hamba-Mu sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang pakai kami, lebih heran lagi Tuhan. Kau yang terus menjadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Sampai tahun 2024 kami mau tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sedang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di GBPS Bethlehem Semarang ini Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan kami. Mungkin saat ini beberapa doa-doa kami belum terjawab. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Iman kami tetap bersepakat. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Di luar apa yang kami pikirkan. Di luar apa yang kami inginkan, itu yang Tuhan sediakan pada setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa, memberkati dalam setiap kehidupan kami, baik studi kami, dalam setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan kami, setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya penuh atas hidup kami Tuhan. Kau yang terus pegang tangan kami. Engkau yang terus berotoritas dalam hidup kami Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang ajaib, rencana Tuhan yang indah itu yang terjadi atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menjamah yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu masih ada sampai sekarang. Yang saat ini sedang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan, Tuhan bangkitkan kembali. Engkau memiliki roh semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang campur tangan semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap serahkan buat Ibu Gembala Tuhan. Engkau yang terus topang dengan kuasa anugerah-Mu. Engkau yang terus kuatkan imannya untuk terus semakin hari semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Apapun yang dialami Ibu Gembala, kelemahan tubuhnya Tuhan, biar Tuhan yang menjamah bilur-bilur memberikan kesembuhan sempurna daripada-Mu ya Bapa. Supaya Ibu Gembala bersama-sama kami kembali untuk melayani, untuk setia tentang beribadah kepada-Mu, untuk menjadi pendoa syafaat buat umat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap serahkan pasar negara kami, tetap berikan keamanan, kedamaian, perlindungan-Mu tetap nyata atas bangsa kami Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana-bencana alam. Akhir-akhir ini musim hujan Tuhan, banyak terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan yang lindungi bangsa kami ya Tuhan. Tetap dalam suasana yang baik, yang aman Tuhan. Musim-musim politik ini Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mulai dari sekarang ini sebelum pemilu, bahkan sampai saat pemilu, bahkan sampai sesudah pemilu. Sampai terpilihnya seorang presiden kepala negara yang baru Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu, kedaulatan penuh daripada-Mu Tuhan, nyata atas bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kota kami Semarang,
tetap dalam perlindungan naungan Tuhan. Memberkati Bu Wali Kota, biarlah menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Tuhan berkati juga kepala pemerintah yang ada sekarang, baik Bapak Presiden beserta jajarannya sampai yang terendah RW RT. Hikmat-Mu turun dalam hidup mereka sehingga mereka dimampukan menjalankan tugas, mengemban tugas sampai akhir masa jabatannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami besok Senin untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah awal tahun, dan besok hari Minggu kami juga akan kembali beribadah di minggu yang pertama. Kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami memberkati daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, dengan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha tahun yang kedua. Tetap sama-sama nyosot dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.